Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah fisika dasar. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu subtopik dari materi dualisme partikel gelombang, yaitu mengenai gelombang materi. Pada kuliah kita sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Cahaya terdiri atas banyak foton, dan foton ini berperan sebagai partikelnya cahaya. Pada peristiwa fotolistrik, satu foton berinteraksi dengan satu elektron. Jika energi satu foton tersebut cukup, maka dia akan mampu membebaskan satu elektron. Energi foton kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, E sama dengan H kali F, di mana H adalah konstanta Planck, 6,62 kali 10 pangkat minus 34, Joule second satuannya. Ini adalah hubungan yang diusulkan oleh Max Planck. Kita juga bisa tuliskan dalam bentuk Hc per lambda, di mana C per lambda itu sama dengan frekuensi dari foton. Kita juga memiliki hubungan relativistik seperti ini, hubungan antara energi dengan momentum relativistik, E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4. Nah, pada foton, ya khusus untuk foton, massa diamnya sama dengan 0, sehingga persamaan ini tereduksi menjadi E sama dengan P kali C. Dari hasil ini, E sama dengan P kali C dan E sama dengan HF, kita bisa buat hubungan P sama dengan H dibagi lambda. Ini adalah hubungan antara momentum dengan panjang gelombang foton. Sampai dengan titik ini kita telah mengetahui bahwa cahaya yang selama ini kita anggap sebagai gelombang elektromagnetik ternyata memiliki sifat partikel, dan momentumnya adalah sama dengan konstanta Planck dibagi dengan panjang gelombangnya. Yang jadi pertanyaan lanjutan adalah apakah juga berlaku kebalikannya? Kalau gelombang memiliki sifat partikel, apakah partikel juga memiliki sifat gelombang? Elektron, proton, mobil, orang berlari, semuanya kita anggap sebagai partikel. Apakah mereka juga memiliki sifat gelombang? Jawabannya adalah ya. Itu adalah dualisme partikel gelombang. De Broglie mengusulkan konsep tersebut, dan dia mengusulkan bahwa hubungan P sama dengan H dibagi lambda tidak hanya berlaku untuk foton, tapi juga berlaku untuk materi. Dengan demikian, semua materi juga memiliki sifat gelombang, dan panjang gelombangnya adalah sama dengan konstanta Planck dibagi momentumnya. Hipotesis de Broglie ini sangat radikal karena dia menganggap bahwa partikel sehari-hari yang kita amati itu juga memiliki sifat gelombang. Dia berperilaku sebagai gelombang. Bayangkan kita punya sebuah mobil, dia bergerak, ternyata dia bergerak dengan perilaku seperti gelombang. Kalau kita hitung panjang gelombang untuk mobil, misalnya kita punya mobil dengan massa 3000 kg dan kecepatannya 120 km per jam, maka kita akan dapat panjang gelombang dari mobil itu sekitar 10 pangkat minus 39 meter. Ini adalah angka yang sangat kecil, angka yang tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan ukuran mobil. Jadi, hipotesis de Broglie untuk cerita mobil ini mungkin bisa benar, karena kita nggak punya cara untuk melihat 10 pangkat minus 39 itu. Jadi, de Broglie boleh mengatakan bahwa mobil yang bergerak itu sebenarnya dia berperilaku sebagai gelombang, namun dengan panjang gelombang yang sangat-sangat kecil dan tidak bisa kita amati. Oke, coba kita cari objek lain yang mungkin panjang gelombangnya lebih besar. Caranya adalah kita cari yang momentumnya lebih kecil. Misalnya ada elektron yang bergerak dengan kecepatan 10 pangkat 7 meter per detik. Maka kita akan dapatkan lambda yang kira-kira jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 39, yaitu sekitar 72 kali 10 pangkat minus 12 meter atau 72 pikometer. Angka ini adalah tipikal panjang gelombang untuk sinar X, ya, mirip seperti sinar X. Jadi, jangan-jangan kita bisa menganggap bahwa sifat gelombang dari elektron itu kira-kira mirip dengan sifat gelombang dari sinar X. Kalau kita bisa melakukan eksperimen menggunakan sinar X, mestinya kita bisa lakukan hal yang sama menggunakan elektron. Ternyata itu benar. Kalau kita lakukan eksperimen dengan cara melewatkan sekumpulan elektron pada celah ganda, maka pada layar ini akan diperoleh pola terang gelap. Bukan terang gelap sesungguhnya, tapi pada daerah tertentu terdapat pengumpulan elektron, dan pada daerah lain tidak ditemukan elektron, atau ditemukan elektron dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, kita punya pola terang dan gelap untuk elektron. Ya, ini cerita yang sama dengan
interferensi celah ganda menggunakan gelombang elektromagnetik. Semua ceritanya sama, di mana lokasi berkumpulnya elektron kira-kira sama dengan lokasi terang interferensi, dan di mana tempat ditemukannya elektron dalam jumlah paling sedikit itu kira-kira analog dengan titik gelapnya interferensi celah ganda. Elektron juga dapat mengalami difraksi. Pada eksperimen ini, kita punya sebuah tabung berbentuk bulat-bulat seperti ini. Bagian depan sini berperan sebagai layar, kita lapisi dia dengan bahan yang mudah berpendar ketika terkena elektron. Kemudian di belakang sini kita punya katoda ya sebagai sumber elektron. Kemudian nanti elektronnya dipercepat oleh beda potensial ini sehingga dia lepas ke sana, menabrak sebuah target berupa grafit atau karbon dan terhambur ke depan sana dan mengenai layar. Dan nanti pada layar akan terlihat pola gelap terang sebagaimana difraksi gelombang elektromagnetik. Seperti ini kira-kira. Ya. Ini adalah eksperimen standar yang biasa dilakukan oleh mahasiswa fisika. Jadi, sekali lagi, elektron yang selama ini kita anggap sebagai partikel, dia juga memiliki sifat gelombang.